Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Tatik Susanti Rahayu dari SDN Pondok Labu 14 Pagi, Jakarta Selatan, CGP Angkatan 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang. Luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah, Masya Allah, semangat semuanya ya. Walaupun siang-siang kita tetap bersemangat, kemudian kita tetap tersenyum untuk belajar hari ini. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat sehatnya kita semua dapat berkumpul di sini. Salawat dan salam juga tak lupa kami sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Kepala SDN Pondok Labu 14 Ibu Roma MPD beserta wakilnya, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kurang mau pakainya. Oke, sekali lagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, tetap semangat. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya buka acara pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Tolong didengar belum? Kayaknya kalau usah dicakapin deh, soalnya saya udah cakep. Turun gitu ya. Oke, siang hari makan soto babat. Karena makan hari panas menyengat. Selamat datang guru-guru hebat. Semoga sehat dan selalu semangat. Satu lagi, soalnya ditemukin. Malam hari melihat bintang. Lihatnya dari jati jajar. Ya, jangan sedih dan jangan bimbang. Kita harus semangat belajar. Oke, baik. Udah ya dulu nanti habis kok saya pantunnya ya. Baik. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Namun sebelumnya bersama-sama saya mohon kesediaannya untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Silakan kepada Ibu Dwi selaku dirijen kita untuk memimpin lagu Indonesia Raya.
Bapak Zainuddin. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pondok 14 pagi dan yang terhormat pula Bapak Ibu Guru SDN Pondok Labu 14 pagi semuanya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa-apa yang kita niatkan dan apa-apa yang akan kita lakukan pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan nantinya akan ada manfaatnya untuk kita agar kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Ila hadiniya wa qul niyatin salihah al-Fatihah. Alhamdulillah ya karena dua yang bersaing di sekolah musyrik soal pembelajaran kain beralih astagfirullahaladzim akan dengan hamdulillah masalah semua dari kasih dan kembali ke awal wal akhir wa sallallahu ta'ala bisfadli rasulillah ajma'in andai al-'adli ta'ala qatuna ya rabbana alhamdu kama yanbaghi jalali wajhika al-'azim sultani ya Allah kami maka ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah kami yang maha pengasih maha penyayang, berilah kami kekuatan ya Allah agar kami pada siang hari ini bisa menuntut ilmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu agar diberikan kelapangan hati kami agar kami bisa menerima ilmu yang kami akan dapatkan pada siang hari ini. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami dapatkan hari ini menjadi amal kebaikan buat kami dan mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Zai. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SDN Pondok Labu 14 kepada Ibu Roma, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pondok Labu 14 pagi. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di ruang ini dalam rangka satu teman kita, sahabat kita, Ibu Tati adalah sedang melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak. Yang kedua, karena nilai rapor pendidikan kita di dalam PMM itu perlu perbaikan sehingga berdekatan dengan AMBK kita harus segera karena linknya akan link kelihatan PMM-nya supaya hasil nilai rapor berikutnya PMM kita tidak merah lagi. Jadi kita mengejarnya di dekat dengan AMBK supaya nilai semua peninjau terus nilai siswa-siswi terus PMM aktif, insya Allah mudah-mudahan tidak merah lagi. Nah, PMM ini dari sekolah ditugaskan kepada Ibu Tati. Itu secara resmi kemarin ketika ada pembimbing Ibu Tati ya dari kepala sekolah SMA 66, karena beliau mengatakan berilah tugas untuk kita, dan kebetulan tugas itu adalah agar kita bersama-sama aktif di dalam PMM. Untuk itu selamat kepada Bu Tati, maju terus. Saya mohon
juga guru-guru lain yang kalah semangat, masih terbuka lebar. Kemarin ada angkatan 11 terbuka. Jangan takut Bu, jadi kepala sekolah juga enak kalau lama-lama. Ya, jadi silakan jangan takut, maju terus. Ya, angkatan 11 membuka lebar. Bisa siapa saja itu, asal mau jadi guru penggerak. Mungkin selamat buat Bu Tati, semoga sukses, semoga CGP berubah menjadi GP. Ya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya, Bu Rola. Selanjutnya kita masuk kepada acara inti, yaitu diseminasi atau pemaparan materi dari CGP kita, Ibu Tati. Kami persilakan Bu Tati ini akan membawakan materi tentang budaya positif ya. Ya, baik, silakan Ibu Tati. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya saya hormati Ibu Kepala SDN Pondok Labu 14 pagi, Ibu Rola SPD, Ibu Rola SPD. Dan saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pondok Labu 14 pagi. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktunya di waktu senggangnya untuk menghadiri diseminasi budaya positif. Saya Susanti Rahayu dari SDN Pondok Labu 14 pagi ya, tempat sekolah kita tercinta ini. Saya adalah CGP angkatan 9. Nah, kita di sini saya tidak menggurui, tidak bermaksud menggurui, hanya untuk berbagi kepada teman-teman, berbagi praktik baik. Semoga berkenan ya. Ya, biar lebih semangat, kita ice breaking terlebih dahulu. Ini kaitannya dengan budaya positif. Bisa berdiri sebentar. Ya, ini lagu yang memang sudah sama-sama kita kenal ya, kenal bersama. Lagu anti bullying yang kemarin menjadi populer dengan lagu Supri. Coba yang bareng-bareng ya. Boleh sambil goyang-goyang dulu.
Jadi anti bullying memang sedang digaungkan besar-besaran ya. Karena di generasi sekarang, zaman generasi Z ya, ini luar biasa sekali. Mungkin di zaman kita juga terjadi, tapi tidak terlalu up ya. Jadi tidak saling menularkan. Kalau sekarang karena di media sosial banyak disiarkan, jadinya terkesan saling menularkan seperti itu. Nah, di sini hari ini saya akan berbagi tentang budaya positif. Budaya positif itu mencakup tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Lalu ada keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Lalu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah disiplin positif. Kita sering sekali sebagai guru ya mengucapkan kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur ya, peraturan, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, bahkan bisa dihilangkan. Jadi kita mencoba untuk menghilangkan hukuman. Nah, disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Kalau ada disiplin diri ya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini mungkin ada yang pernah mendengar? Iya, kita belajar bersama ya. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, kita namakan nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Kalau di sekarang di Indonesia ya, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, sudah tahu ya profil pelajar Pancasila apa saja? Profil pelajar Pancasila 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal ya, yang sudah dinyanyikan oleh Ibu Supri. Terima kasih. Lalu hubungannya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin
pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Karena kita mengharapkan murid kita menjadi pembelajar sepanjang hayat, artinya kita sebagai pendidik mereka, kita juga harus mencontohkan bahwa kita adalah pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak berhenti ketika kita menjadi guru, artinya belajar kita selesai, tidak. Kalau sepanjang hayat artinya umur hidup kita ya, kita terus belajar. Kemudian dari budaya positif ini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, artinya yang motivasi ada tumbuh dari dalam diri mereka sendiri, yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, jadi ternyata kita memberikan hadiah, dengan seringnya kita memberikan hadiah, itu bisa menjadi bumerang juga buat murid-murid kita. Karena mereka akan punya tujuan lain, bukan motivasi di dalam dirinya untuk lebih baik karena memang ini tanggung jawab saya, tapi karena ada sekotak bimbing misalnya, ya, atau poin nilai misalnya, itu. Kemudian bentuk program kebajikan. Jadi yang disarankan adalah bukan penghargaan berupa hadiah atau reward, namun bentuk program kebajikan, yaitu apresiasi. Bentuknya dalam beberapa hal, bisa memberi pengakuan secara khusus atau pribadi. Jadi misalnya anak itu berprestasi, kita bisa langsung mengatakan ke dia secara pribadi, hari ini kamu hebat sekali, mendapatkan nilai 80, biasanya 60. Itu udah merupakan bentuk kebajikan. Lalu beri pengakuan kepada semua murid, jadi secara bergantian di kelas ya, secara klasikal. Misalnya si A hari ini terlihat mengambil sampah, itu kan hal kecil ya. Jadi tidak perlu berpatokan ke nilai dan nilai, tapi dari karakter mereka saja. Oh, hari ini si B terlihat yang selalu mengejar bapak ibu guru untuk salim. Nah, itu juga harus diapresiasi. Lalu beri pengakuan secara konsisten. Artinya jangan tergantung mood kita. Kita lagi mood ini ngasih ucapan terus karena hebat, kalian hebat. Tapi saat kita moodnya aura-aura, mau anak itu udah jungkir balik luar biasa baiknya, kita tidak memberikan apresiasi apa-apa karena kita lagi mutung misalnya. Udah dapat 100, iya udah. Tapi di saat kita moodnya lagi baik, dapat 80, hebat luar biasa, ya siapa yang bisa seperti dia. Jadi yang dibutuhkan adalah konsisten. Artinya kita sudah punya komitmen untuk melakukan itu terus-menerus. Kemudian, mohon maaf, ini salah ketiga, fokus pada proses. Oh iya, boleh, silakan Pak. Mohon maaf ya, silakan Bapak. Terima kasih sudah hadir. Yang ibu-ibunya nggak apa-apa, lanjut ya Bu, silakan. Ya, fokus pada proses, artinya tidak melihat hasilnya dia bagaimana, tapi proses si anak berubah. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya ya, kemarin saya perhatikan di sini kebajikannya. Rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu sudah merupakan apresiasi. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Atau terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Artinya kita harus konsisten ya memberikan apresiasi, tidak hanya untuk anak yang bernilai 100, tapi yang berkarakter baik juga.
Teori motivasi ini digalakkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena kalau sudah mendengar hukuman kan artinya sudah ada ketidaknyamanan ya, dan mendorong mereka untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian juga untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu pasti ada ya. Kita terkadang punya motivasi biar dapat penghargaan. Ini yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di 9 ciri restitusi, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berbeda dengan hukuman ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawanan, bukan paksaan. Lalu restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, lalu cara yang paling baik, dan fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi yang dimaksudkan seperti ini. Kalau hukuman itu cenderung mempermalukan anak, biasanya seperti itu. Tapi kalau restitusi, kita memberikan kebebasan ke mereka untuk mencari solusi atau tawaran ya. Untuk kamu misalnya nih ya, melakukan kesalahan tidak mengikuti ekskul pramuka ya. Itu kan sebuah kesalahan karena sudah melanggar kesepakatan atau keyakinan sekolah. Nah, kalau hukuman kita pasti akan langsung hukum. Kamu lari keliling lapangan misalnya, karena tidak ikut ekskul pramuka kemarin, atau ibu panggil orang tuanya karena sudah 5 kali tidak ikut. Itu hukuman. Kalau untuk restitusi kita tanyakan dulu, mengapa dia tidak ikut, alasannya apa. Saat dia menjelaskan alasannya, kita tetap arahkan untuk dia tertib, untuk dia mematuhi itu. Namun solusinya datang dari dia sendiri. Kita hanya mengarahkan. Di sini ya ada perbedaan identitas gagal dan identitas sukses. Jadi kalau hukuman itu membentuk untuk anak cenderung gagal. Karena hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, namun dalam jangka waktu pendek. Restitusi memuatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Lalu restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah akan terpecahkan. Untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang.
Hukuman contohnya peraturannya adalah ini, dan karena itu kamu harus begini. Kalau konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, dan kita mengucapkan ini. Restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Untuk hukuman, murid atau anak menjadi cenderung membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi hukuman cenderung ke negatif, konsekuensi netral, ya, ada negatif dan positif, restitusi bersifat positif. Sini ada contoh. Dicatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan contoh hukuman. Kemudian murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Mohon maaf yang terakhir ini konsekuensi. Tadi mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran videoka. Yang terakhir adalah konsekuensi. Kira-kira dari contohnya dia ingin memberikan pendapat apa sih jadi perbedaannya yang mendasar hukuman dan konsekuensi. Yang terakhir konsekuensi ya. Iya. Jadi kalau perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, mungkin kalau saya lebih ke konsekuensinya ditambah dengan logis ya. Jadi konsekuensi yang logis. Kalau hukuman itu memang cenderung menyakiti, ya. Anak cenderung fokusnya kepada akibat. Sedangkan kalau konsekuensi logis, anak itu mencoba berpikir bahwa apa yang saya lakukan baik atau buruk pasti ada konsekuensi yang logis yang akan saya terima. Seperti itu. Tepuk tangan untuk Bu Lili. Terima kasih Bu Lili. Jadi ya benar ya. Atau ada pendapat lain? Ya jadi memang kalau hukuman itu cenderung korelasinya kurang antara kesalahan si anak. Contoh dia terlambat, terus tidak ada korelasinya dengan dia harus menulis 100 kali saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat. Berbeda dengan konsekuensi, itu ada korelasinya, ada hubungannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu kan saling berhubungan ya. Dan kenapa yang lari ini termasuk konsekuensi? Karena pelajarannya PJOK. Jadi dia terlambat jam olahraga, lari juga termasuk olahraga. Kecuali dia terlambat pelajaran agama, disuruhnya lari, itu merupakan hukuman. Kalau pelajaran agama terlambat, dia disuruhnya ibadah baca Alkitab atau membaca Al-Quran, itu konsekuensi. Itu ya, ada korelasinya. Iya, silahkan. Ya, saya kan memang menerapkan ya kesepakatan di kelas sih sebenarnya. Jadi memang ketika anak-anak melakukan suatu pelanggaran atau tidak mematuhi peraturan, contohnya misalnya mengerjakan PR gitu kan, ada yang tidak mengerjakan PR. Ketika saya memberikan PR, terus ada yang nggak mengerjakan, saya juga mendengarkan ini, oh masih bingung itu hukuman atau konsekuensi gitu. Saya menyuruh dia yang tidak mengerjakan PR mengerjakan di sekolah. Jadi karena dia alasannya lupa. Kalau misalnya saya berikan lagi PR-nya dan dia kerjakan di rumah, nah itu kan di luar tanggung jawab saya ya. Maksudnya saya nggak bisa mantau gitu. Khawatirnya kalau memang dia tidak bertanggung jawab, ya akan lupa terus dan tidak dikerjakan. Walaupun mungkin saya bisa komunikasikan sama orang tua, tapi saya ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR di sekolah harus dikerjakan. Nah, apakah itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Karena terkait sama tanggung jawabnya sih, lebih ke tanggung jawab. Kemudian ada juga yang ini kesepakatan kelas nih, ketika dia misalnya
kesepakatan, tapi kesepakatan itu sebenarnya sih menguntungkan ya untuk kebersihan kelas. Jadi ketika dia berantem, bilang ibu ini ya bu bantunya tiket, karena memang saya itu satu hari hanya 5 dan 6 siswa dan kelas 5 ini kan masih benar-benar pembelajaran juga ya, bagaimana nyapu, masih ada yang nggak bisa nyapu atau ngepel gitu. Jadi dengan bertambahnya temannya nih yang istilahnya ya melanggar peraturan, nah itu jadi meningkatkan kebersihan, jadi ada yang bantu juga. Nah itu juga termasuk hukuman konsekuensi seperti itu. Terima kasih tadi. Kita lanjut, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah masih relevan untuk digunakan atau perlu direvisi? Kemudian, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Kemudian mencatat semua masukan dari murid atau warga sekolah di papan tulis dalam bentuk poster. Ya, jadi nanti murid-murid kita minta untuk mencurahkan pendapatnya bisa dengan post-it lalu ditempelkan ke dalam poster atau di papan tulis. Dan pastikan semua anggota kelas atau warga sekolah dapat melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor dengan tenang. Jadi maksud yang sama tapi dengan pemaparan yang berbeda. Ya, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ini sebetulnya untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, ada penguasaan, ada kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang serta rasa diterima. Ya, ini penjelasannya ya. Jadi bertahan hidup atau survival yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Yang terakhir, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan selanjutnya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengandalkan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi biasanya tidak mudah terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Lalu kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga dapat berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang mereka senangi. Nah, ini dia terakhir ada 5 posisi kontrol ya. Kita bersama-sama bisa saling introspeksi diri. Ada apakah kita berada di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman,
pemantau atau manajer. Ya, terkadang mungkin kita jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau. Namun yang diharapkan kita sebagai seorang pendidik, kita bisa berada di posisi kontrol sebagai seorang manajer, agar kita menciptakan atau menghasilkan murid yang bisa menghargai dirinya sendiri. Terakhir ada segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Tiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Penjelasannya ya. Untuk menstabilkan identitas bisa dengan kalimat-kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan ini. Kalimat-kalimat seperti itu bisa menstabilkan identitas murid kita. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Dengan kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan dengan kalimat-kalimat apa yang kita percaya sebagai keluarga atau sebagai kelas. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti mana tepuk tangannya? Bukan hukuman.
istirahat dulu ya Bu. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan PMM ya. Nah, jam berapa nih Bu kita kesini lagi? Setengah dua atau jam 1? Setengah dua. Jam 1 aja ya. Oke, kita beri sholat dulu untuk makan. Baik Bapak Ibu Guru, terima kasih atas perhatiannya. Silakan dinikmati hidangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita foto bersama dulu nih. Ya. Ya Bu, karena supaya cepat pulang. Izin foto bareng dulu. Ya. Foto kayak gitu. Ya. Dia itu aja di foto apa video? Video capture aja ya. Bukan, makan semuanya. Saya itu Kalau di capture aja Di videonya aja. siapa yang foto? Pakai dia ya. Ada yang
jempol gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatik Susanti Rahayu, calon guru penggerak angkatan 9. Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan budaya positif yaitu ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner murid dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum murid sebagai langkah jitu untuk mendisiplinkan murid. Oleh karena itu, saya memerlukan pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Dan perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa tertantang untuk mengimplementasikan posisi pendidik sebagai seorang manajer dan juga menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner murid. Karena dengan guru sebagai manajer, kita memberikan kesempatan kepada murid untuk mendukung murid mencari solusinya sendiri dalam mengatasi permasalahannya. Dan dengan rekan sejawat, saya mengajak untuk menghadiri diseminasi budaya positif, ya, salah satu aksi nyata saya untuk melakukan kolaborasi perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Hal yang baik yang sudah saya lakukan dalam pengalaman disiplin positif yaitu saya dan murid-murid saya di kelas membuat sebuah keyakinan kelas dengan cara semua murid bebas berpendapat. Kemudian kita sepakati bersama apa yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Hal tersebut sangat luar biasa didukung oleh mereka karena mereka saling mengingatkan poin-poin apa saja dari keyakinan kelas yang berlaku agar teman-teman semua, teman-teman di antara mereka, di antara murid-murid saya itu menjalani keyakinan kelas dengan baik sehingga membuat suasana kelas menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Hal yang perlu saya perbaiki adalah cara saya mengelola emosi, kemudian pemanfaatan segitiga restitusi karena selama ini saya baru sampai tahap ke validasi tindakan yang salah. Namun menanyakan keyakinan itu masih jarang sekali saya lakukan. Kemudian menjalankan posisi kontrol seorang guru ya sebagai seorang manajer dalam mengatasi permasalahan. Karena sebelum belajar tentang budaya positif ini, saya terkadang sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum ataupun juga pembuat rasa bersalah, serta juga menjadi pemantau. Karena saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid, walaupun kadang hasilnya juga kurang signifikan. Namun setelah saya mempelajari budaya positif dengan baik bahwa kita sebagai seorang pendidik harus menjadi seorang manajer, saya mencoba untuk menggunakan posisi kontrol tersebut dan juga mencoba untuk selalu menggunakan segitiga restitusi dalam hal mengatasi permasalahan murid. Demikian untuk refleksi dari saya dari modul budaya positif ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Bilianti, guru kelas 1B di SDN Pondok Labu 14 pagi. Hari Jumat lalu, Bu Tati telah memberikan pemaparan tentang budaya positif. Dan materi yang diberikan sangat baik sekali serta cukup jelas seperti contoh penerapan budaya positif yang juga bertujuan melestarikan budaya daerah kita. Contohnya murid berpantun secara bergiliran, pembiasaan literasi dengan membaca buku cerita rakyat, dan juga budaya bergotong royong saat piket membersihkan kelas.
Semoga kita sebagai pendidik dapat menerapkan budaya positif dan menciptakan lingkungan yang positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uun Susilawati. Saya mengajar di kelas 5B. Tanggapan saya setelah mengikuti pemaparan yang disampaikan oleh Bu Tati untuk budaya positif luar biasa, sangat berkesan untuk saya, dan saya mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih, terutama untuk pengelolaan kelas. Jadi di situ saya bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh Bu Tati dalam pembelajaran saya di kelas. Pastinya keyakinan-keyakinan yang disampaikan oleh Bu Tati sangat jelas dan itu sangat bermanfaat untuk saya di kelas, apalagi jika saya terapkan di kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Aryani dan kelas 5A. Kemarin kami membuat keyakinan kelas dengan menulis pendapat di kertas dan menempelkannya di papan tulis. Setelah itu kita bahas dan sepakati bersama. Pengalaman tersebut sangat menyenangkan karena kita dapat berpendapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Kumohon maaf segala kata, presentasi ini moga mengenai di hati. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat semua.